Wabarakatuh. Nama saya Muhammad Indriani Saputra dari kelas 11 TKJC. Di sini saya akan menjelaskan kebutuhan jaringan serta kebutuhan bandwidth dan software. Teknologi satelit. Satelit merupakan sebuah benda di angkasa yang berputar mengikuti rotasi bumi. Satelit dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan kegunaannya seperti satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit iptek, dan satelit militer. Untuk dapat beroperasi, satelit diluncurkan ke orbitnya dengan bantuan roket. Negara-negara maju di Amerika Serikat, Rusia, Prancis, dan belakangan Cina telah memiliki stasiun untuk melontarkan satelitnya ke orbitnya. Proses transmisi data satelit ada dua teknik, yaitu uplink frekuensi dan downlink frekuensi. 1. Downlink adalah proses pengiriman sinyal dari transmitter menuju receiver. Dalam pengirimannya, sinyal akan mengalami perlemahan atau biasa disebut path loss yang dipengaruhi oleh beberapa parameter seperti frekuensi, satu daya, dan transmitter. Jarak dari transmitter menuju receiver. 2. Uplink adalah sinyal radio frekuensi yang dipancarkan dari stasiun bumi ke satelit. Downlink adalah sinyal radio frekuensi yang dipancarkan dari satelit ke stasiun bumi. Keuntungan dan kekurangan penggunaan komunikasi satelit. Kelebihan: 1. Cakupan yang lebih luas, satu negara ataupun satu benua. 2. Instalasi jaringan segmen bumi yang sangat cepat. 3. Karakteristik layanan jaringan seragam. 4. Layanan mobile wireless yang independen terhadap lokasi. Kelemahan: 1. Rentan terhadap pengaruh atmosfer. 2. Delay propagasi besar. 3. Distance intensif. Artinya biaya yang diperlukan hampir sama untuk membuat link komunikasi satelit jarak dekat dan link komunikasi jarak jauh. Tipe penggunaan satelit berdasarkan orbitnya. 1. Geosynchronous Earth Orbit atau orbit geosinkron adalah orbit suatu benda, umumnya satelit buatan, dengan bumi sebagai pusatnya, yang mempunyai periode sama dengan rotasi bumi, yaitu 1 hari sidereal atau 2,39344 jam. Secara geometri, orbit ini mempunyai setengah sumbu utama semi major axis yang panjangnya 42.164,17 km. 2. Geostationary Earth adalah orbit geosinkron yang berada tepat di atas ekuator bumi dengan eksentrisitas orbital sama dengan 0. Dari permukaan bumi, objek yang berada di orbit geostasioner akan tampak diam, tidak bergerak di angkasa karena periode orbit objek tersebut mengelilingi bumi sama dengan periode rotasi bumi. Orbit ini sangat diminati oleh operator satelit buatan, termasuk satelit komunikasi dan televisi. Karena letaknya konstan pada lintang 0, lokasi satelit ini hanya dibedakan oleh letaknya di bujur bumi. 3. Orbit bumi menengah atau medium earth orbit. Kadang-kadang disebut orbit melingkar antara atau intermediate circular orbit. Adalah sebuah wilayah ruang di sekitar bumi di atas orbit bumi rendah. Ketinggian 2000 km atau 1243 mil. Dan di bawah orbit geostasioner, ketinggian 35.786 km, 22,236 mil. 4. Orbit bumi rendah adalah sebuah orbit sekitar bumi antara atmosfer dan sabuk radiasi Van Allen dengan sebuah sudut inklinasi rendah. Batasan ini tidak didefinisikan secara pasti, tapi biasanya sekitar 200 sampai 1200 km di atas permukaan bumi. Orbit ini biasanya berada di bawah intermediate circular orbit dan jauh di bawah orbit geostationer. Orbit lebih rendah dari sini tidak stabil dan akan turun secara cepat karena gesekan atmosfer. Mekanisme bandwidth. 1. Network bandwidth capacity adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel internet agar dapat dilewati trafik paket data dengan maksimal tertentu. 2. Network bandwidth merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi untuk melakukan proses pengiriman dan penerimaan data dalam hitungan detik. 3. Asymptotic bandwidth adalah ukuran maksimal throughput pada dasar mengambil banyak data, contohnya seperti ukuran besar yang tidak terbatas. Internet connection bandwidth, jaringan koneksi internet bersama di antara banyak pengguna yang berbeda di suatu daerah berbagi koneksi yang lebih besar. Parameter mengukur lebar bandwidth. Throughput adalah kecepatan transfer data efektif yang diukur dalam Mbps. Throughput merupakan jumlah waktu total kedatangan paket yang sukses
Diamati secara interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. 2. Upstream adalah istilah yang merujuk kepada kecepatan aliran data dari komputer lokal ke komputer lain yang terhubung melalui sebuah network. Downstream adalah istilah yang merujuk kepada kecepatan aliran data dari komputer lain ke komputer lokal melalui sebuah network. 4. Kecepatan atau speed merupakan kemampuan berpindah dari suatu daerah ke daerah lain dalam waktu sesingkat-singkatnya. Besar dan tipe bandwidth capacity yang dibutuhkan. 1. Share bandwidth adalah jenis jaringan dengan bandwidth terbagi. Sebagai contoh, jika kita berlangganan sebuah layanan internet dengan bandwidth 15 Mbps, maka 15 Mbps tersebut akan terbagi dengan pengguna lain. Dan pada bandwidth jenis ini, jumlah pengguna akan mempengaruhi performa koneksi internet Anda. 2. Dedicated bandwidth adalah layanan di mana penyedia jasa internet mendedikasikan jumlah bandwidth tertentu untuk koneksi itu. Bandwidth internet ini tidak dibagi dengan orang lain selain pengguna sirkuit fisik itu. Jenis-jenis service pada TCP. 1. Normal data user adalah data yang pola distribusinya berbentuk lonceng dan simetris. Artinya pola data tersebut tidak menceng ke kiri ataupun ke kanan. 2. Network management adalah proses mengatur dan mengelola jaringan komputer. Layanan yang disediakan oleh disiplin ini meliputi analisis kesalahan, manajemen kinerja penyediaan jaringan, dan menjaga kualitas layanan. 3. Real time adalah pengendali paket RTP yang dikirimkan oleh peserta konferensi sehingga dapat menampung penambahan peserta lainnya dalam sesi real time tersebut. 4. Streaming application adalah bentuk distribusi perangkat lunak sesuai permintaan. Dalam skenario ini, hanya bagian penting dari kode aplikasi yang perlu diinstal di komputer. Saat pengguna akhir melakukan tindakan dalam aplikasi, kode dan file yang diperlukan dikirim melalui jaringan jika diperlukan. 5. Critical data application adalah praktik data kelola data yang membantu organisasi memprioritaskan pekerjaan TI yang meningkatkan pendapatan dan kualitas produk. 6. Network security management yaitu suatu sistem yang memberikan pemahaman yang utuh, terpadu, serta kemampuan dengan keterampilan dalam merencanakan dan mendesain sistem pengamanan yang tepat, efektif dan efisien sesuai dengan situasi kondisi yang dihadapi. 7. Network control traffic adalah proses mengelola, mengendalikan, atau mengurangi lalu lintas jaringan, khususnya bandwidth internet miss. Oleh penjadwal jaringan ini digunakan oleh administrator jaringan untuk mengurangi kemacetan, latensi, dan kehilangan paket. DOS service adalah serangan dunia maya yang dimana pelaku berupaya membuat mesin atau sumber daya jaringan tidak tersedia bagi pengguna yang dituju dengan mengganggu lain host yang terhubung di internet untuk sementara atau tanpa batas. Faktor yang mengaruhi kasus. 1. Delay merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media fisik, kongesi, atau juga waktu proses yang lama. 2. Delay variation adalah perbedaan dalam keterlambatan satu arah ujung ke ujung antara paket yang dipilih dalam aliran dengan setiap paket yang hilang diabaikan. Efeknya kadang-kadang disebut sebagai paket jitter meskipun definisi tersebut tidak sesuai. 3. Paket loss merupakan satu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan jumlah total paket yang hilang. 4. Paket recording adalah pengiriman paket data dalam urutan yang berbeda dari pengirimannya. 5. Operator basis adalah mark bandwidth yang akan didapatkan jika jaringan tidak dipakai. Decision running DCP decision adalah bentuk serangan penolakan layanan di mana penyerangan dengan cepat memulai koneksi ke server tanpa menyelesaikan koneksi. Komponen pendukung cost. Queuing adalah mekanisme sistem yang mengatur aliran antrian agar lebih teratur, nyaman, tertib, dan terkontrol. 2. Signaling pertukaran informasi antara elemen jaringan direalisasikan dalam bentuk kode-kode standar yang telah disepakati, tujuannya untuk membentuk hubungan komunikasi, pengaturan, dan pembubaran. 3. Klasifikasi adalah masalah untuk mengidentifikasi yang mana dari kumpulan kategori aplikasi baru berdasarkan kumpulan data pelatihan yang berisi observasi dan keanggotaan kategorinya. 4. Marking adalah kegiatan memplot gambar rencana kerja yang sudah ada kelantik kerja. 5. Admission control berfungsi untuk membatasi trafik yang masuk diterima atau ditolak sehingga memberikan manfaat cost dari flow yang sudah ada tepat, terjamin, dan medium dapat digunakan lebih optimal. 6. Congestion control metode digunakan untuk memantau proses mengatur jumlah data yang masuk ke jaringan sehingga menjaga tingkat lalu lintas pada nilai yang dapat diterima. 7. Traffic saving adalah suatu usaha mengontrol traffic jaringan sehingga bandwidth lebih optimal dan performa jaringan lebih terjamin.
8. Integrate ACPS adalah suatu sistem telekomunikasi di mana layanan antara data, suara, dan gambar diintegrasikan ke dalam suatu jaringan yang menjadikan konektivitas digital ujung-ujung ruang lingkup layanan yang luas. 9. Cosmology adalah kemampuan untuk menjamin kebutuhan jaringan tertentu seperti bandwidth dan kehandalan untuk memenuhi service level agreement. Contoh perhitungan dan rumus short delay. Menghitung throughput. Rumus untuk menghitung throughput adalah throughput jumlah data yang dikirim waktu pengiriman data, contoh 2 bit. 2. Menghitung rata-rata delay paket data. Rumus untuk menghitung nilai delay adalah rata-rata delay paket data yang terima, contoh rata-rata delay. Dan 3. Menghitung paket loss. Rumus untuk menghitung nilai delay paket yang diterima, paket yang dikirim, paket yang hilang, contoh. Fitur dan fungsi software. Fungsi switching merupakan salah satu komponen terpenting dalam jaringan telekomunikasi. Dengan switching, komunikasi point to point dapat dilakukan tanpa menghubungkan langsung kedua noda tersebut. Fungsi kontrol. Fungsi kontrol pada teknologi software dilakukan oleh media gateway control, yakni mengarahkan voice over packet building, memvalidasi user akun, menyediakan service access, merutakan signaling. Signaling yang dilakukan antara MGC menggunakan protokol MGC Megaco untuk menjamin untuk kerja yang optimal. Signaling antara JBT menggunakan SS7 dengan jaringan IP dilakukan oleh signaling gateway. Fungsi interface software mempunyai interface yang disebut application programming interface yang membuatnya mampu untuk menambahkan atau mengembangkan server-server yang digunakan untuk menambahkan service baru. Layanan yang wajib dimiliki software. Call transfer, sebuah komunikasi telekomunikasi yang memungkinkan pengguna untuk memindahkan sebuah panggilan telepon ke telepon lain dengan menggunakan tombol transfer. Hunting group, sebuah konsep telepon yang mengacu pada metode yang mendistribusikan panggilan telepon dari satu nomor ke telepon grup yang memiliki saluran telepon. Call forwarding adalah memungkinkan pelanggan untuk mengalihkan panggilannya yang datang ke nomor lain yang telah ditentukan pada saat fitur ini diaktifkan. Conference call, fitur yang memungkinkan pelanggan dapat melakukan konferensi telepon baik sebagai call terminating atau call originating. Sistem software harus mempunyai kemampuan untuk menangani panggilan konferensi untuk 3 pelanggan atau lebih. Upgrade dialing adalah fitur untuk mempersingkat proses dialing dengan nomor singkatan yang terdiri dari 1 atau 2 digit. Software harus mampu untuk mendeteksi penggunaan fitur ini oleh pelanggan dengan melakukan pemetaan nomor singkatan ke nomor yang sebenarnya dan kemudian melakukan proses panggilan. Call waiting adalah fitur yang memungkinkan pelanggan menerima panggilan lain pada saat telepon sedang digunakan. Sistem software harus mampu mengirimkan tone interupsi bila pelanggan tersebut dalam keadaan busy. Selanjutnya, sentel akan menunggu aksi dari pelanggan tersebut apakah pelanggan menerima panggilan dengan menekan tombol press. Call forking, sebuah fitur yang memungkinkan panggilan masuk berdering di beberapa ekstensi seperti telepon kartu rumah dan handphone secara bersamaan. Kalian independent service yang memungkinkan untuk membicarakan dengan semua telepon. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.